طيب. Ya. Maaf, Ustadz telat tadi apa? Macet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man nasara wa walah. Wala hawla wala quwata illa billah. يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimat, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa kita memuji Allah dan bersyukur atas nikmat yang Allah masih berikan kepada kita di kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Sudah, Ibu-ibu? Kita masih diberikan kemudahan untuk bisa melangkahkan kaki kita hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan perjalanan kita, langkah-langkah kita senantiasa tercatat di sisi Allah sebagai catatan amal soleh. Allah jadikan dia sebagai penggugur dari dosa dan kesalahan kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas, semoga Allah jadikan dia sebagai ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan selalu kepada junjungan kita, kecintaan kita, Habibina Rasul yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang alhamdulillah kita mencoba terus untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah mendapatkan syafaat dari Rasulullah di yaumil qiyamah kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu kaum muslimat, para ummahat yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita pada siang hari ini kita ingin mendengarkan beberapa nasihat dari salah seorang ulama ahlus sunnah wal jamaah, ya, di mana memang beliau ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang fasih di dalam berucap, ya, kuat di dalam nasihat-nasihatnya, ya. Memang spesialis ilmu beliau itu berkaitan dengan apa? Nasihat, ya, irsyadat, petunjuk bagi manusia pada zaman itu. Di mana beliau ini lahir di akhir dari tahun 510 Hijriah, ya. Dan beliau nama lengkapnya adalah Jamaluddin Abul Faraj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ubaidillah bin Abdullah bin Hanafi bin Ahmad bin Muhammad bin Ja'far al-Jauzi, yang terkenal sebagai Al-Imam Jauzi, Ibnul Jauzi. Mungkin di antara kita pernah ada yang mendengar nama Al-Imam Ibnul Jauzi, ya. Ini nama aslinya adalah Abdurrahman bin Ali bin Muhammad, ya, bin Ali, ya, kemudian bin Ubaidillah bin Abdullah bin Hamadi, ya, bin Muhammad, ya, bin Ja'far al-Jauzi. Dan nama beliau ini dinisbatkan kepada nama kakek buyut beliau, yaitu Ja'far al-Jauzi. Biasanya orang-orang soleh dulu tuh itu kalau memberikan nama atau dipanggil dengan panggilan nama kakek mereka. Ya, nama apa? Nama kakek mereka. Ya. Dan nama Al-Jauzi ini nama salah satu tempat di Baghdad.
Ya, nama salah satu tempat di Baghdad. Ya. Dan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala ini hidup ya di masa ketika kekuasaan Abbasiyah ya itu ada ya di Syam pada saat itu ya di Baghdad. Jadi banyak para ulama ibu-ibu yang memang berasal dari apa? Dari negeri Syam ya. Terlebih lagi dari Baghdad. Ada nama Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala ya. Ada nama Al-Imam Ibnu Taimiyah. Itu semua berasal dari apa? Baghdad. Dan Baghdad pada saat itu mercusuar ilmu ya. Walaupun memang khalifah pada saat itu ada khalifah Abbasiyah, ada juga yang kedua khalifah Umayyah atau Bani Umayyah ya. Dari keturunan salah seorang sahabat Nabi SAW, Umayyah bin Abi Sufyan ya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi dua khalifah ini itu sama menjadi mercusuar ilmu ya. Jadi Islam pernah berkuasa, tapi berkuasanya itu yang menjadi apa? Menjadi patokan pada saat itu adalah ilmu, Bu. Bukan sekedar kekuasaan. Bahkan pada saat itu Khalifah Abbasiyah maupun Khalifah Umayyah ini bahkan menjadi standar ilmu dari negara Eropa. Orang-orang Eropa pada saat itu mengambil ilmu dari umat Islam. Ya. Jadi mereka belajar, bahkan mereka belajar kepada umat Islam pada abad itu. Dan umat Islam pernah berkuasa apa? Puluhan tahun, ratusan tahun. Bahkan apa? Beberapa abad lamanya menguasai dunia. Dengan apa? Dengan ilmu. Jadi lahir ribuan para ulama dari Baghdad. Ya. Jadi ini makanya ilmu itu penting. Ilmu itu apa? Penting. Jangan sampai ilmu itu sering kita bahas, kemudian disepelekan. Yang kita bicarakan adalah ilmu agama. Ya, bagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu Madinah menjadi mercusuar ilmu bagi dunia. Padahal Madinah dibandingkan dengan kota-kota yang lainnya itu kalah mungkin. Ya, Madinah apa sih? Ya, lingkungannya banyak korma, kemudian juga apa? Padang pasir gitu kan? Tapi justru dari situlah maaf ilmu itu menyebar. Cahaya keberkahan buat dunia itu menyebar. Ya Rasulullah SAW membangun daulah Islamiyah, negara Islam itu dari Madinah. Negeri yang kecil. Tapi karena dibangun di atas apa? Ilmu, maka dia menjadi keberkahan. Ini yang kadang-kala sering kali dilupakan. Ya kadang-kala sering dilupakan. Termasuk yang terjadi pada masa Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala itu hidup. Jadi beliau hidup pertumbuhannya itu dengan apa? Dengan ilmu. Banyak para ulama yang beliau ambil ilmunya. Ya. Sehingga kefasihan beliau dalam memberikan nasihat enggak diragukan lagi oleh para ulama. Oleh karena itu pada siang hari ini kita ingin mendengar beberapa nasihat dari beliau. Ya, yang mudah-mudahan bisa kita ambil apa? Pelajarannya. Di antara nasihat-nasihat beliau, ya. Pertama beliau katakan, kata beliau ketika seseorang mendengarkan nasihat, terkadang muncul kesadaran pada diri orang tersebut. Namun ketika dia telah meninggalkan majelis nasihat, maka hatinya kembali mengeras dan hatinya lalai. Nah ini benar ini. Ya. Kata beliau apa? Kadang orang kalau mendengarkan nasihat, maka muncul tuh kesadaran akibat dari nasihat yang disampaikan atau nasihat yang didengarnya. Ya. Tapi kalau sudah keluar dari majelis, biasanya dia lalai lagi, hatinya keras lagi. Ya. Kita kalau duduk di majelis ilmu, mendengarkan nasihat, gitu ya, kadang kita tersadar, iya benar ya. Betul apa tidak? Iya, tapi kalau keluar lagi, kadang hati kita jadi apa?
lalai lagi. Ya, jangankan kita ibu-ibu, jangankan kita, sekaliber sahabat Nabi SAW pun merasakan begitu. Ya, ada seorang namanya sahabat Nabi Hanzalah. Ya, dalam hadis yang sahih, Hanzalah itu pernah bertemu dengan Abu Bakar. Abu Bakar bertanya, "Kaifa asbahta al-yaum?" Hari ini gimana kabarmu? Tapi Hanzalah hanya menjawab, "Nafaqah Hanzalah, nafaqah Hanzalah." Hanzalah sudah munafik, wahai Abu Bakar. Hanzalah sudah munafik. Subhanallah, kata Abu Bakar, kenapa engkau mengucapkan begitu? Bagaimana tidak Hanzalah munafik? Ketika Hanzalah hadir di majelis Nabi SAW, Nabi bercerita tentang surga, bercerita tentang neraka. Seakan-akan surga ada di hadapan Hanzalah, neraka ada di hadapan Hanzalah. Sehingga Hanzalah menjadi apa? Takut dengan neraka. Tapi ketika Hanzalah keluar dari majelis Nabi SAW, ketemu dengan istri, ketemu dengan anak-anak, ketemu dengan pekerjaan dunia, Hanzalah menjadi lalai kembali. Maka apa jawaban Abu Bakar? Aku pun begitu. Ini sekaliber imannya siapa? Abu Bakar juga masih merasakan hal yang sama. Kalau duduk di majelis Nabi, Masya Allah, seakan-akan surga ada di hadapannya. Termotivasi untuk meraih surga. Semangat untuk apa? Beramal soleh. Semangat untuk banyak sujud. Itu sekaliber Abu Bakar loh. Yang kata Rasulullah SAW, apabila iman Abu Bakar ditimbang di satu timbangan, iman seluruh manusia di timbangan berikutnya, iman Abu Bakar masih jauh lebih apa? Berat. Tapi masih mengalami begitu. Apalagi kita. Ya. Apalagi apa? Maka betul kata beliau nih. Seseorang itu kalau mendengarkan nasihat, maka muncul kesadaran. Ketika dua orang sahabat ini melaporkan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, Hanzalah sudah munafik ya Rasulullah." Kata Nabi, "Kenapa engkau mengatakan begitu?" Harus Hanzalah cerita sebagaimana dia cerita kepada Abu Bakar. Dan Abu Bakar pun mengatakan, "Ya Rasulullah, aku pun mengalami begitu ya Rasulullah. Kalau berada di majelismu termotivasi untuk berbuat kebaikan, gitu ya, untuk meraih surga, untuk menjauhi perbuatan yang bisa menjerumuskan aku ke dalam neraka. Tapi aku ketika keluar mengalami hal yang sama dialami oleh Hanzalah." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Kalau kalian berdua tetap memegang ketika kalian berada di majelisku, kalian terus pegang sampai kalian berada dimanapun, niscaya kalian akan selamat. Ini pesan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa yang kita dengar di majelis, kalau kemudian kita bawa terus tuh di rumah, kita bawa terus ketika kita bermuamalah, kita bawa tuh ketika kita bersama suami dan anak-anak, maka kita selamat. Walaupun kadangkala nafsu itu suka mengajak kepada hal yang sebaliknya. Ya. Maka kewajiban bagi kita nih ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dengar nasihat, nasihatnya dipegang terus. Kalau itu benar semata-mata karena al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu datangnya dari siapa? Bukan dari orang, tapi kebenaran itu dari Allah. Maka kalau nasihat itu benar, maka terus pegang itu. Jadikan dia sebagai amal. Jadikan dia sebagai pegangan terus sampai kita bertemu dengan majelis-majelis berikutnya. Maka hati kita akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Karena sekali lagi kita kalau keluar dari majelis, kita jadi lalai. Ya, kita akan menjadi apa? Lalai, Ibu. Ya. Seakan-akan tadi majelisnya udah nggak bermanfaat. Nah, bukan begitu. Nabi berpesan apa? Pegang terus nasihat-nasihat yang aku sampaikan, maka kalian akan selamat terus. Ya. Dan beliau mengatakan ya memang seperti itu. Hati manusia kalau keluar dari majelis kadang suka lalai dan suka lebih keras lagi. Waliyadzubillah. Maka orang kalau diberikan nasihat, terima nasihat itu. Ya, walaupun kadang nasihat itu kata para ulama itu paling kalaupun memang benar nasihat itu sakit terasa di hati kita. Kalau memang nasihat itu benar, paling sakitnya seperti seseorang yang dicambuk.
Kalau orang dicambuk itu sakitnya di waktu kapan? Pada saat pertama, betul kan? Tapi kalau sudah usai, sakit nggak? Kalau kita kadang dikasih nasihat, kita terasa di hati, itu kata para ulama berarti nasihatnya benar tuh. Nasihatnya berarti apa? Benar. Ya Allah, sakit saya sama nasihat. Gitu kan? Berarti benar tuh. Ente lagi dikasih nasihat, terima, renungi nasihat itu. Paling sakitnya itu kayak orang dicambuk tadi. Nasihatnya sakitnya ketika pertama kali. Tapi setelah itu insya Allah enggak. Ya. Maka kita akan menjadi yang lebih baik daripada sebelum diberikan nasihat. Ya. Nah ini nasihat pertama dari beliau berkaitan dengan an-nasihah. Dan memang agama kita, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, agama kita tegak di atas nasihat. Kita harus senantiasa memberikan nasihat untuk diri kita. Karena Nabi SAW mengatakan, ad-din an-nasihah. Agama itu adalah apa? Nasihat. Liman ya Rasulullah? Nasihat bagi siapa ya Rasulullah? Lillah. Nasihat bagi Allah. Maksudnya, hendaknya kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Berarti kita melaksanakan nasihat kepada Allah. Ya. Wali kitabih, nasihat untuk kitabnya. Maksudnya apa? Apapun yang disebutkan, diperintahkan oleh Alkitab, Al-Quran, maka kita laksanakan. Berarti kita melaksanakan nasihat yang berkaitan dengan Al-Quran. Ya. Begitu pula wali rasulih. Nasihat kepada rasulnya. Maksudnya apa? Ikuti sunnah rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita mengikuti nasihat dari Nabi. Kalau hadir di hadapan kita hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam, maka ikuti nasihat dari Nabi walaupun Nabi nggak pernah kita ketemu. Ya, berarti kita melaksanakan nasihat dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka agama ini itu nasihat, tegak di atasnya apa? Nasihat. Dan kalau kita mau selamat dunia terlebih lagi di akhirat, maka renungi setiap nasihat yang baik itu. Dan tidak ada nasihat yang terbaik kecuali nasihat dari Allah dan juga nasihat dari Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Ya, maka jadikan Bu, kalau handphone kita ini sebagai sarana dakwah, pada hakikatnya kalau kita menge-share ayat-ayat Allah, itu sedang memberikan nasihat buat siapa? Buat diri kita. Orang lain baca menjadi lebih baik, pahalanya dapat buat kita. Ketika kita nge-share hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya, maka pada hakikatnya nasihat itu ditujukan buat siapa? Buat diri kita. Kalau orang kemudian berubah lewat sharean kita, maka itu jadi kebaikan buat kita. Maka jangan sampai kita lalai nih menggunakan ini. Pergunakan untuk kebaikan. Kasih nasihat buat diri kita. Saya sedang ngasih nasihat hari ini buat diri saya. Ini share gitu kan? Maka kita baca, kita renungi. Ya Allah, ternyata memang saya belum seperti ini. Ya. Jadi ingat, agama ini kalau kita mau beruntung di dunia maupun di akhirat, jangan lupa menjadi bagian dari orang yang siap menerima nasihat. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran di antara 3 golongan yang dijamin tidak rugi. Wal asri innal insana lafi, semua manusia rugi kecuali yang 3. Salah satunya watawasau bil haq, orang yang saling nasihat menasihat. Itu dijamin enggak rugi. Maka jangan pernah meninggalkan nasihat. Terutama buat diri saya pribadi, buat diri kita gitu ya. Jangan pernah meremehkan nasihat dari orang lain yang mungkin dia tulus memberikan nasihat kepada kita. Walaupun orang kalau memberikan nasihat, kata para ulama, harus melihat beberapa faktor. Ya, ada orang yang siap menerima nasihat, mungkin kondisi hatinya lagi sedang lagi sedang siap memang dia. Maka jangan sembarangan memberikan nasihat. Orang lagi sedang panas, lagi sedang ada beban. Mungkin nasihat sampai, tapi belum tentu masuk ke hatinya. Suami, kalau mau kita kasih nasihat nih, misalkan dia mungkin lagi lalai suka kita lihat sholatnya nggak ke masjid, tapi di rumah saja. Jangan kasih nasihat ketika dia lagi lelah, habis pulang kerja, gitu kan? Ya, tadi belum berangkat kerja, jangan lupa bang, sholat berjamaah, ya kan gitu. Pas baru pulang ketuk bang, udah sholat belum gitu ya. Mungkin dia hatinya belum menerima tuh, ya. Tapi ketika dia lagi adem gitu kan, habis kita kasih teh,
kita kasih anduk untuk apa cuci mukanya, kemudian dia lagi duduk gitu kan. Mungkin sambil kita pijit ya. Masih ingat kan Bang? Nasihat apa namanya? Tadi pesan apa? Pesan aku tadi pagi gitu kan. Enak nerimanya. Ya. Jadi sekali lagi memberikan nasihat juga ada fikihnya. Memberikan nasihat harus ada apa? Fikih, nggak boleh sembarangan Ibu. Betapa banyak orang yang kalau ngasih nasihat tapi nggak pakai fikih. Mungkin maksudnya iya betul. Yang namanya khamar itu diharamkan oleh agama, gitu kan? Tapi masya Allah pecah sana, hantem sana, kemudian apa? Rusak sana, rusak sini. Nggak jadi nasihat itu. Paham yang Ustaz maksud? Paham nggak? Mungkin maksud mereka memberikan nasihat. Iya, khamar itu haram, betul ya? Tapi caranya nggak pakai fikih. Sehingga rusak sana, rusak sini. Yang muncul bukan kebaikan dari nasihat, tapi yang muncul bahkan sebaliknya fitnah. Jadi apa? Fitnah. Oh, Islam begitu ya. Kan gitu. Mungkin maksud saudara-saudara kita insya Allah baik. Kita berprasangka baik. Mereka maksudnya memberikan apa? Nasihat. Tapi nasihat ternyata butuh fikih. Kita lihat nih apa anak kita lagi sedang apa? Wah, lagi sedang santai, lagi sedang hatinya adem, kasih nasihat. Nyampe itu insya Allah. Ya, nyampe. Bukan dalam kondisi yang sebaliknya. Itu sudah diterangkan oleh para ulama kita, ibu-ibu. Jadi nasihat juga pun apa? Melihat situasi kondisi. Imam Ibnu Taimiyah ketika lewat sama murid-muridnya, lewat tentara Tartar yang sedang mabuk-mabukan sambil megang senjata. Waktu itu negerinya lagi sedang dijajah oleh apa? Bangsa Tartar. Udah lewat aja. Murid-muridnya ketika lewat itu, beberapa jauh dari tentara tadi, muridnya bertanya, wahai imam, kenapa engkau nggak memberikan nasihat tuh sama tentara yang sedang mabuk-mabukan? Gitu kan? Kata Imam Ibnu Taimiyah, kalau aku berikan nasihat, pada saat dia lagi sedang begitu, yang ada justru apa? Kemudorotan yang besar. Mungkin dia bisa marah, gitu ya. Kemudian dia lagi pegang apa? Senjata, kalian dibunuh, mudarat yang lebih besar. Bukan berarti al-imam tidak mau memberikan nasihat, enggak. Tapi ternyata nasihat ada apanya? Ada waktunya, ada tempatnya. Dan kata salah seorang sahabat Nabi, nasihat pun jangan sering-sering, bosen orang. Ya, ya ibu-ibu juga majelis ilmu tiap hari apa enggak? Tiap jam apa enggak? Enggak. Coba kalau tiap jam, masya Allah bosen bu. Ya, ya tiap hari bosen. Tetapi apa? Ada waktu-waktunya. Karena jiwa manusia itu juga butuh apa? Butuh rehat. Ya, enggak dikasih nasihat terus gitu kan? Anak kita kasih nasihat terus, belajar yang rajin ya. Nanti ketemu belajar yang rajin ya. Baru beberapa menit yang lalu belajar yang rajin, bosen itu. Yang ada nasihatnya mental. Ya, betul kan? Coba ketika pada saat posisinya pas, dia ngadu sama ibunya, Bu, matematikanya 6. Nah, itu pas tuh. Ya kan? Betul kan? Kan ibu udah bilang. Ya kan? Masuk nggak tuh? Masuk. Coba kalau setiap saat ya kan? Orang juga bosen, Bu. Kenapa? Hati manusia itu sekali lagi butuh, ya. Nah, ini nasihatnya. Kemudian yang kedua, di antara nasihat beliau, kata beliau, godaan-godaan yang memikat manusia untuk cinta dunia itu sangat banyak. Dan godaan itu muncul dari dalam diri manusia itu sendiri. Adapun mengingat akhirat bukanlah watak asli manusia, bahkan ia berasal dari luar watak manusia. Nah, ini pun benar. Godaan yang memikat watak kita itu pada hakikatnya nggak berasal dari jauh, tapi dari dalam diri kita. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan wataknya memang cinta dunia. Allah katakan apa? Dari dalam surah Ali Imran itu, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Kata Allah telah dihiasi pada manusia itu kecintaan. Tuh lihat.
Kecintaan pada syahwat. Apa arti syahwat? Sesuatu yang memang apa? Dia kejar itu. Memang watak manusia itu mencintai yang 8 nih. Ya. Udah watak manusia. Ya, bahwasanya apa? Mencintai dunia memang wataknya dalam diri manusia sudah ada, dan itulah ujian buat manusia, buat kita. Bahwasanya memang manusia itu Allah hiasi pada dirinya kecintaan pada pasangannya satu. Ya, ibu-ibu cinta sama suami nggak? Iya, kalau cinta bukan sama suami, sama Pak RT-nya, ini berarti musibah. Cinta pada pasangan lawan jenis itu watak manusia memang begitu, Bu. Makanya Allah melaknat ada kaum yang mencintai sesama jenis karena dia keluar dari apa? Fitrah. Keluar dari watak aslinya. Ada wanita cinta sama wanita, nggak cinta sama pria, ini berarti keluar dari apa? Fitrahnya. Dan ini jelas mendatangkan laknat Allah, murka Allah, nggak boleh. Watak kita itu cinta kepada lawan jenis, itu udah pasti itu. Ya, kita sayang sama suami, iya, memang suami dunia kita. Ya. Tapi nanti kan pesan Allah jangan sampai menjadikan kecintaan kita tadi apa? Kita lupa pada perintah Allah. Gara-gara cinta sama suami di hari libur kayak begini, gitu kan? Masya Allah, keinginan suami dipenuhi semua. Ya, ngaji ditinggalin, kan liburan, gitu kan? Ya kan? Ya, ya, jalan sama suami, sholat kadang-kadang dibelakangkan demi apa? Demi beb, demi ayang, ya kan? Kata suami, entarlah sholat, entar dulu lah. Takut suaminya marah. Tapi dia tidak takut kepada, padahal udah 1 jam yang lalu itu azan berlalu. Ada nggak orang yang begitu? Hmm. Ya, berarti dia terjerumus tuh kepada kecintaan kepada dunianya berlebihan sampai dia apa? Menggeser syariat Allah. Ya. Dan sekali lagi apa? Kecintaan kepada pasangan, kemudian apa? Minan nisa'i wal banin, kecintaan kepada anak keturunan, anak cucu, cicit gitu ya. Itu lumrah, ya. Ada seseorang yang cinta sama anak-anaknya, ia memang fitrah, Ibu. Saking cintanya Nabi Nuh kepada anaknya, sampai ketika anaknya itu ditenggelamkan, sampai ngadu kepada Allah, "Ya Rabbi, itu keturunanku, itu anakku." Gitu kan? Padahal udah di apa namanya? Dia apa? Diazab oleh Allah. Karena memang lumrah, Bu. Lumrah orang cinta sama apa? Anak-anaknya lumrah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam aja cinta sama anak-anaknya, sama cucunya. Sampai cucunya ketika meninggal dunia waktu kecil, Nabi meneteskan air mata. Itu fitrah. Itu apa? Tapi jangan sampai gara-gara anak kita, cucu kita, kita lalai dari perintah Allah. Gara-gara ngomong cucu MC, gitu kan? Ya kerjaannya MC terus. Ngajinya nggak pernah, baca Qur'annya nggak dibuka. Gitu kan? Kan aduh cucu apa waduh cinta banget cucu lagi seneng gemes-gemesnya gitu kan. Nah ini berarti dia jatuh kepada kecintaan kepada dunianya. Dunia dari anak-anaknya. Kemudian termasuk apa? Harta. Wal qanatir minal dhahabi wal fiddah. Emas, perak, kalau kita mungkin sekarang dolar, rupiah atau apapun, termasuk tanah, kendaraan, ini juga dunia. Lumrah tidak? Lumrah. Seseorang cinta sama harta, itu memang fitrah, Ibu. Nggak ada orang yang matanya nggak hijau sama harta. Nggak ada. Ya. Sealim-alimnya ibu-ibu, kalau dikasih 100 ribuan, tetap hijau. Ya. Betul apa tidak? Iya, iya. Ya. Tapi ketika lagi sedang apa? Lagi sedang bisnis apa? Sedang bisnis lagi sedang Masya Allah orang banyak ini. Ya Allah. Azan memanggil, Allah memanggil, maka dia tahu diri. Ya. Rizki nggak bakalan ketukar. Maaf ya. Ini mau tutup sebentar, mau sholat. Nah, itu berarti bagus. Waduh, saya jauh nih. Sudah nggak apa-apa, bukan rizki saya. Itu berarti dia mendahulukan Allah daripada dunianya. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi,
godaan itu sebenarnya berasal dari diri kita saja, bukan dari luar. Kebanyakan dari diri kita tadi, kecintaan kepada pasangan kita, kecintaan kepada harta, anak-anak kita, tanah, kendaraan kita, rumah kita, itu semuanya berasal dari apa? Dari dalam diri kita. Adapun akhirat, kata beliau, mengingat akhirat itu sebenarnya bukan watak asli manusia. Dia berasal dari luar, yang kemudian datang lewat nasihat tadi. Ada orang sahabatnya yang memberikan nasihat. Udah sholat belum? Gitu ya. Sedang lagi asik-asiknya apa? Buka warung. Udah sholat belum? Ya Allah, udah setengah jam yang lalu. Itu diingatkan sama dunia luarnya. Betul apa tidak? Iya. Nah, disitulah pentingnya kita bergaul dengan orang yang selalu memberikan nasihat kepada kita. Orang sahabat sejati, sahabat yang peduli sama agama kita. Jangan begitu. Itu nggak boleh sama agama. Masa sih sahabat kita ngingetin tuh, Bu? Ya, maka akhirat itu dari luar. Ya, Allah selalu mengingatkan apa? Lewat Al-Qur'annya, lewat nabinya. Sehingga manusia itu kembali, jangan cinta dunia saja. Tapi jadikan dunia untuk kemaslahatan akhiratmu. Ya, maka yang namanya akhirat perlu diulang-ulang. Ya, perlu diulang-ulang, jangan berhenti. Ya, kita sering mendengarkan kajian, kita sering mendengarkan nasihat orang tua, nasihat suami. Kita sering menyetel ayat-ayat Al-Qur'an agar semuanya itu menjadi nasihat buat diri kita. Sehingga kita merenung, ya Allah, ternyata saya salah langkah nih sekarang. Saya mau kembali. Saya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka karena akhirat itu berasal dari luar, maka jangan jauh-jauh dari orang-orang yang baik. Jangan jauh-jauh dari majelis-majelis yang salehah. Supaya akhirat kita itu terjaga, Bu. Kalau dunia jangan tanya, memang ada hiasan dari dalam diri kita itu, ya. Nggak usah ditanya, kita tetap ngalir aja itu dunia, tetap aja begitu, jangan itu. Itu manusia memang begitu, Bu. Kata beliau ini, kalau dunia seperti air itu yang mengalir, justru kalau air sifat mengalirnya kemana? Ke bawah. Nah, dunia itu sama. Kalau kita memperturutkan tadi watak-watak yang tadi, itu justru seperti air yang ngalirnya kemana? Kita hancur terus ke bawah terus. Istilahnya kemuliaan kita jatuh ke bawah. Dan air itu kalau disuruh naik ke atas butuh apa? Butuh tenaga. Ya, butuh kan? Butuh tenaga. Pada hakikatnya air kan sifatnya dari atas turun apa? Ke bawah terus. Nah, dunia juga sama tuh. Dunia kalau kita turuti akan terus membuat kita itu harkat martabat kita ke bawah terus. Pokoknya ini lagi sedang bisnis ini lagi terus kita kejar, hancur kita terus. Ya, jadi kalau manusia itu kalau soal dunia jangan ditanya, Ibu, jangan diajarin. Tapi kalau akhirat butuh diajarin. Paham sampai sini? Akhirat butuh selalu diingetin. Akhirat mesti dihadirin. Kalau dunia jangan ditanya, Ibu. Jangan ditanya. Memang watak kita memang sudah begitu. Gitu ya. Watak kita memang begitu. Tapi kalau akhirat sekali lagi butuh dikejar. Butuh dihadiri. Ya, butuh didengar oleh telinga kita sehingga akhir kita lama-kelamaan menjadi kuat dan seterusnya. Ini nasihat beliau begitu. Nasihat yang ketiga, ya. Barang siapa kata beliau yang memikirkan akibat duniawinya, maka dia akan waspada. Barang siapa yang meyakini perjalanan panjang, niscaya dia akan bersungguh-sungguh mempersiapkan bekal. Nah, ini juga benar. Kata beliau apa? Siapa yang memikirkan akibat duniawinya, kalau dia terus mencintai hartanya tadi, dia terus asik dengan pasangannya tadi, melalaikan perintah Allah, dia asik dengan tanahnya, dengan kendaraannya, dia bangga-banggakan itu, maka dia akan waspada itu. Harusnya seorang mukmin waspada terhadap dunia. Seorang mukmin harusnya waspada terhadap apa? Dunia. Karena tadi dunia, maaf, di Al-Quran nggak ada bahasa memuliakan dunia, nggak ada, Bu. Cari silakan. Yang ada justru apa? Peringatan akan bahayanya. Allah berfirman, Innamal hayatud dunya la'ibun walahun.
Sesungguhnya kehidupan dunia itu apa? Permainan, fata morgana, gitu kan? Nggak ada Allah mengangkat kemuliaan dunia. Dunia kalian, kalau kalian kejar, kalian akan mulia. Nggak ada satupun ayat begitu, nggak ada, Bu. Nggak ada satupun hadis yang memuliakan dunia, nggak ada. Yang ada justru Nabi memberikan peringatan akan dunia. Hati-hati, waspada terhadap dunia. Bahkan sampai Nabi pernah berjalan bersama para sahabatnya, ketemu bangkai kambing, anak kambing yang telinganya sudah putus. Ini bangkai mungkin sudah berhari-hari di situ. Kemudian Nabi mengangkat bangkai kambing itu sambil Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang mau membeli ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, siapa yang mau beli bangkai kambing? Gitu kan? Udah gitu cacat lagi gitu kan? Kata Nabi SAW, dunia di mata Allah ya dibandingkan dengan apa? Bangkai kambing ini apa? Masih mulianya bangkai kambing ini. Artinya dunia sangat apa? Sangat hina. Dunia sangat apa? Hina. Tapi banyak manusia yang ngejar dunia. Bahkan mati-matian. Kalau tidak dikatakan mati beneran terhadap dunia. Ya. Sebelum subuh dia sudah bangun. Dia pakai alarm. Betul kan? Dia pergunakan alarmnya sampai maksimal itu suaranya. Dia bangun sebelum subuh. Dia sudah mandi, menyiapkan apa? Bisnisnya. Dia berangkat sebelum subuh. Tapi dia tidak pernah pergunakan alarmnya untuk bangun, kemarin jelasan kita tahajud. Ya. Kok dia nggak memperlakukannya yang sama terhadap akhirat? Karena tadi tuh, kalau sifat dunia memang udah ada. Kalau akhirat kan mesti selalu dia apa tadi? Diingetin terus kan gitu kan? Coba kalau dia pergunakan handphonenya untuk membangunkan dia di sepertiga malam. Jadi indah itu handphone. Coba kalau dia sebelum subuh, dia juga sudah mandi. Sebagaimana Rasul kita SAW itu sebelum subuh udah mandi. Makanya di antara kata para ahli, di antara yang menyehatkan, sebagaimana sehatnya Nabi, itu mandi sebelum subuh. Air pada saat itu bagus buat apa? Buat kulit, buat tubuh itu bagus itu. Tapi kebanyakan umat Islam sebelum subuh nggak mandi. Ya. Kalau dikatakan dingin, di Arab ada dingin nggak? Nggak ada. Ada dingin. Di Arab ada dingin nggak? Emang panas aja. Di Arab lagi dingin nih sekarang. Ibu siapa yang umroh sekarang? Lagi dingin kan? Sama ibu. Tapi Nabi itu kalau mandi itu sebelum subuh. Ternyata memang Nabi sehat. Nabi itu ngajarin sehat ibu. Ya. Jadi Masya Allah itu bagus. Coba kalau dia terhadap salat subuhnya dia udah bersih, udah wangi, gitu kan? Dia menghadap Allah dalam kondisi yang rapi. Tidak seperti tadi, dia menghadap dunia dalam kondisi yang Masya Allah rapi juga. Ya, bahkan banyak orang yang saking ngejar dunianya, maaf, anaknya masih tidur, dia sudah berangkat, anaknya sudah tidur, dia baru pulang. Tidurnya paling beberapa saat, besoknya bangun lagi. Yang dipikirin ketika bangun tidur, dunia. Nah, orang-orang yang seperti ini nih, kata beliau, harusnya dia waspada nih. Sebab dunia itu, maaf, dana yadnu itu dunia, itu artinya dekat. Artinya dunia nggak kekal. Dunia itu sebentar. Namanya dana itu sebentar, Ibu. Dunia artinya sesuatu masa yang apa? Sebentar. Paling umat Muhammad SAW diberikan umur berapa sih? 60-70. Itu sebentar dibandingkan satu hari di akhirat. Satu hari di akhirat, itu kata Rasulullah 1000 tahun di. Nah kalau cuma 60-70, berapa saat? Hah? Tapi banyak orang yang kemudian apa? Keliru. Dia membela satu keadaan, sesuatu yang sebenarnya apa? Enggak kekal. Ya, dunia itu apa? Tidak kekal. Yang kekal itu wal akhiratu khairun wa abqa. Negeri akhirat lebih baik dan lebih apa? Lebih kekal. Banyak orang yang enggak waspada ketika dia apa? Enggak memikirkan akibat-akibat duniawinya. Memang harta didapat banyak. Iya, harta didapat banyak itu.
Memang bentuk rumah juga dia bisa bangun yang megah, kendaraan dia bisa pilih mau beli yang mananya. Iya, tapi demi Allah semua itu nggak dibawa ketika dia meninggal dunia. Ada nggak orang yang membawa dunianya? Paling yang dibawa cuma satu helai kain putih, ya. Bantal gulingnya yang mewah, yang empuk dibawa nggak? Enggak. Paling bantalnya adalah apa? Gundukan tanah. Kan gitu kan? Apa yang dibanggakan dari dunianya? Maka kata beliau, siapa yang memikirkan akibat duniawi, hendaklah dia waspada. Karena tadi, dunia akan hancur. Permisalannya Allah bikin apa? Seperti dunia itu, matsalul hayatid dunya, permisalan kehidupan dunia itu seperti seseorang yang sedang menanam. Ya, sampai itu tumbuh-tumbuhan itu apa mekar, kemudian tiba-tiba apa? Menguning sampai hancur. Nah, itu dunia itu begitu. Ya. Sama dunia kita ini, Bu, yang ada pada diri kita itu sama tuh. Perputarannya begitu itu, sama. Dulu mungkin di antara kita, Masya Allah, begitu kuatnya lari sekian kilo, gitu kan? Nafas bisa diatur. Coba sekarang Bu Erna, lari 100 kilo. Kalau nggak nap-napan, dunia kita emang udah begitu. Ya, dulu kita bisa ngangkat beban. Wih, ini meja diangkat. Masya Allah, Ibu. Betul kan? Coba sekarang umur 60 tahun suruh ngangkat meja sendirian. Hah? Nah, nanti itu satu saat kita begitu tuh, Bu. Dulu, Masya Allah, ya. Semua laki-laki satu RT ngantri. Karena kebetulan kita jual minyak. Ya. Ngantri gitu kan. Karena kita lagi sedang apa? Oh, lagi naik daun. Wow, wajah kita begitu. Coba lihat sekarang kulit kita. Ya, nggak ada yang ngantri. Ya, paling ngantri ada satu dua nagih utang, ya kan? Bayar dong Bu. Udah 70 tahun masih sering utang juga. Hah? Itu memang udah masanya begitu. Itulah dunia tuh. Dunia akan hancur, lebur, nguning, hilang sama sekali. Yang kita banggakan dari rumah kita nggak bakalan kita bawa, hancur itu Bu. Harta kita emas balokan, emas balokan. Emas yang bentuk apa itu? Hah? Batangan, bukan balok lagi. Saking semangatnya batang berubah jadi balok, ya kan? Kan lebih gede balok itu, ya kan? Nggak kita jadikan bantal di kuburan, enggak. Dinikmati oleh penerus kita, anak kita yang menikmati harta kita. Kitanya apa? Nggak ada yang dibawa. Nggak ada yang dibawa demi Allah. Sampai ada nggak orang meninggal, dikuburkan, cincinnya masih ditaruh di sini? Nggak ada, Ibu. Orang hanya orang yang miring, yang taruh aja cincinnya di sini, semua cincin emasnya. Apa gunanya? Nggak ada. Ya, yang dibawa cuma satu amal. Makanya kata beliau, barang siapa yang meyakini perjalanan panjang, maksudnya perjalanan apa? Akhiratnya, maka dia akan sungguh-sungguh mempersiapkan bekal. Kita wajib nih berbekal untuk perjalanan kita yang paling panjang ya Bu. Tadi, satu hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Dan maaf, orang-orang mukmin yang masuk ke dalam surga, semoga Allah cantumkan kita bagian dari min ahli jannah. Maaf, itu abadan. Berabad-abad lamanya, Ibu. Satu hari di sana, 1000 tahun di dunia. Kalau satu abadnya akhirat, itu berapa tahun, Ibu? Paham tidak? Kali kita kan satu abad berapa? 100 tahun kan? Nah, kalau satu abadnya akhirat itu berapa ratus tahun di dunia. Dan ini berabad-abad nanti, abadan, selama-lamanya. Maka itu perjalanan yang panjang, mesti kita persiapkan apa? Bekal, kata beliau. Dan tidak ada yang terbaik bekal kita kecuali amal. Allah berfirman, "Wa tazawwadu," maka berbekallah kalian, fa inna khairaz zadit taqwa. Karena sebaik-baik bekal adalah apa? Takwa kita kepada Allah. Maka kita mesti berbekal nih hidup ini nih. Jangan bekal dunia aja, tapi bekal akhirat kita, agama kita, amal-amal kita. Itu wajib kita apa? Kita bawa nih bekal. Dan bekal kita kalau bisa jangan apa? Bocor. Ya. Kita udah berbekal tapi kita sendiri yang membuat itu bocor. Banyak faktor yang membuat bekal kita bocor, hilang berceceran di tengah jalan. Kita lagi jalan, dia berceceran
Sampai di tujuan ternyata kosong. Apa yang kita bisa persembahkan di hadapan Allah? Banyak orang yang tanpa sadar sudah berbekal, tapi kantongnya bolong, bocor, hilang semua amalnya. Dengki, sholat, berbekal nggak tuh? Tapi dia dengki juga sama tetangga, bocor itu sholat. Ya, gibah. Sodakoh rajin, sholat malam rajin, tapi kerjaannya gibah lebih rajin. Bocor itu amal. Hati-hati loh Bu. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, hati-hati perbekalanmu, jangan sampai bolong, jangan sampai bocor di tengah jalan. Tadi banyak faktor yang membuat bocor amal kita. Hasad, dengki, kemudian apa? Suka gibah, mencela orang, meremehkan orang, rajin ngaji. Tapi Masya Allah, apa namanya, sama orang mencela. Ya, mau kemana Bu Hajah? Ngaji lah, emang ente penduduk neraka. Iya, bocor gitu. Dia merasa dia merasa lebih baik. Udah jangan Ibu, bocor tuh amal kita tuh. Ya Allah. Banyak kan yang begitu? Banyak Ibu. Kalau dikatakan mau kemana Bu Hajat? Amin, udah aminin saja. Nggak perlu kita marah, nggak perlu kita sewot, nggak perlu Bu. Jangan dibocori amal kita. Habis sodako, Masya Allah, ya kan? Tahu nggak Jeng? Masya Allah, tadi saya baru ke Ibnu Sabil. Ngapain? Ya itulah Ibnu Sabil lagi senang bangun. Kebetulan suami punya 200 juta. Masya Allah. Bocor gitu. Ya kan? Ya, habis sodako tapi apa? Dia bocorin sendiri. Ya, habis sholat tahajud. Masya Allah. Kan sering dicontohkan ya kan? Bangun sis, gitu kan? Ya, bangun Mbak, jam segini ayo bangun, ya kan? Kayak Ana udah alhamdulillah udah sholat, gitu kan? Aduh nikmat banget sholat tahajud itu, adem gitu kan? Ya kan? Ya, temennya bilang, udah sholat, ya udahlah, gitu kan? Bocor juga gitu, ya kan? Jangan. Ingat ya, berbekal tapi bekal yang baik. Kantongnya diperiksa supaya kantongnya kuat menaruh bekal-bekal kita. Jangan sampai dia bolong. Nah itu tadi berasal dari kita sendiri tuh. Suka apa ngungkit-ngungkit, suka mencela, membanding-bandingkan, meremehkan orang, bocor amal kita. Ya, makanya Allah Ta'ala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu. Ini salah satu contoh saja amal. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit sedekahnya. Jangan. Kalau udah sedekah, sedekah saja. Kalau udah sholat, sholat udah. Nggak usah orang lain tahu. Ada seorang tabi'in, sholat malam 25 tahun. Istrinya saja nggak tahu dia sholat malam. Saking akhfiyanya. Apa arti akhfiya? Saking takutnya dia kepada Allah. Ya. Maka kalau bisa di antara kita ini, di antara kita, kalau bisa punya amal tersembunyi yang orang lain nggak tahu. Termasuk suami nggak tahu. Yang tahu cuma satu. Siapa? Allah saja. Ya. Kalau berkaitan dengan hak suami, oke lah boleh. Tapi kalau yang tidak berkaitan dengan hak suami, kalau bisa kita aja sama Allah yang tahu. Suami nggak tahu. Sebab apa? Jangan-jangan itu amalan akhfiyah yang tersembunyi yang membuat kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita mau bangun masjid, udah diam-diam aja. Kalau kita mau sodako, diam-diam aja. Kalau kita apa sholat sunnah dimudahkan oleh Allah, udah diam-diam aja. Nggak perlu kemudian apa kita sesumbar, ya merendahkan orang nggak perlu. Karena takut takut apa amalan kita jadi bocor. Ingat ya, berbekal sih berbekal, tapi jangan membuat amalan kita jadi apa bocor. Sebab tadi kata beliau, bekal perjalanan kita itu perjalanan yang panjang, panjang banget Ibu. Ustadznya pernah sampaikan di sini kalau nggak salah. Ya Bu Harli, benar nggak? Jangankan di akhirat, kita ketika masuk ke alam kubur itu udah lebih panjang dari umur kita. Betul nggak? Itu baru di alam kubur loh. Coba lihat tuh Fir'aun, laknatullah. Fir'aun udah berapa ribu tahun di kuburannya. Betul kan?
Umurnya paling berapa? 200 tahun, 300. Kalah, masih panjang di kuburan. Itu baru di kuburan. Maka betul perjalanan kita ke sana lebih panjang daripada dunia kita. Harusnya orang yang berakal, dia lebih mempersiapkan bekalnya untuk yang panjang daripada dia membela bekal yang apa? Yang sempit ini. Dia lebih banyak membela yang lebih panjang nanti. Maka kalau ada panggilan dari Allah, itu bekal kita itu segera kita penuhi, ya. Kalau Allah memanggil kita segera kita apa? Berburu-buru, bersegera. Dan semua tuh hadis-hadis Nabi, kalau menyuruh tentang masalah itu disuruh bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kata Allah, bersegeralah kalian kepada ampunan. Kalau kalian taubat jangan pernah tunda-tunda. Kalau ampunan jangan pernah ditunda-tunda. Segera jemput itu ampunan. Kalau mau hijrah jangan tunda-tunda. Nanti deh saya sholat. Nanti kalau udah pensiun insya Allah saya sholat. Belum pensiun udah mati. Selesai udah. Ya, gitu kan? Kebanyakan orang gitu kan? Nanti Ustadz, kalau saya udah nggak sibuk di kantor, saya pasti ngaji kok. Ngaji Ustadz. Udah nggak sibuk, dia tetap nggak ngaji. Kenapa? Ada urusan berikutnya. Karena dunia itu begitu, Bu. Dunia itu kalau semakin dikejar, semakin memberikan. Ya, dunia itu kalau dikejar, semakin dia berlari. Orangnya terus mengejar dunia. Karena orang yang mengejar dunia kan fata morgana kata Allah. Betul ya? Dunia itu kan fata morgana. Fata morgana itu apa namanya? Bayangan. Fata morgana bayangan bukan? Ibu kalau berkendara itu seakan-akan ada air kan? Padahal itu fata morgana kan? Dideketin ada airnya gak? Fata morgana itu bayangan kalau kita kejar, itu semakin dia berlari, nggak bakal nyampe kita. Nggak bakalan. Dunia nggak bakalan puas itu orang yang mengejar dunia. Sehingga matanya tertutup. Yang ada di dunia saja, dunia saja. Dan itulah yang Allah gambarkan dalam surah yang ke-10, ayat yang ke-7 itu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina la yarjuna liqa'ana." Sesungguhnya orang-orang yang tidak yakin, tidak mau bertemu dengan siapa? Dengan pertemuan dengan kami, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak percaya tentang apa? Pertemuannya dengan Allah. Wa radu bil hayatid dunya, tapi sebaliknya dia malah redho dengan kehidupan dunia. Dia nggak percaya hari akhirat. Dia nggak percaya bertemu dengan Allah. Tapi dia malah redho dengan kehidupan dunia. Wa tama'annu biha, bahkan tenang hatinya dengan dunia. Apa dia bahkan hatinya gelisah kalau dunianya apa? Turun. Aduh, ya Allah, ini kenapa sih? Nggak naik-naik ini pendapatan gitu kan? Dia kasak kusuk, hatinya nggak tenang. Tapi dia nggak pernah tenang. Hatinya nggak ada ketenangan sedikit pun. Dia biasa-biasa saja ketika dia meninggalkan sholat. Banyak orang yang begitu, Bu. Ketika apa namanya dagangannya nggak laku, waduh pusingnya 7 keliling. Kan gitu kan? Tapi ketika anaknya nggak bisa baca Quran, dia nggak pusing gitu. Ya. Kalau dunia itu selalu membuat apa? Dia redho, selalu membuat dia tenang. Kata Allah, walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang apa? Lalai dari ayat-ayat kami, ulaika ma'wahumun nar. Orang yang seperti itu ancamannya adalah neraka. Ya, makanya tadi Al-Imam Ibnu Jauzi mengatakan apa? Waspada, waspada. Akibat dunia itu menjerumuskan, menyesatkan kalian. Dunia tidak kekal. Dunia itu fata morgana. Kenikmatannya sementara. Ya. Tapi kenikmatan akhirat itu kekal abadi. Ya Bu ya. Orang sebatas apa sih kalau mengumpulkan harta itu Ibu? Sebatas apa sih dia menikmati, maaf, enaknya itu makanan sebatas apa Pak? Hah? Paling sebatas tenggorokan. Setelah itu jadi apa? Jadi kuning. Kan gitu. Betul nggak? Dibuang nggak? Nggak mungkin disimpan. Aduh, ini duriannya enak banget. Kemudian pas dimakan, ah sayang ah mau dibuang. Dia tahan terus berhari-hari nggak ke WC. Sayang ada durian gitu. Ah, ada nggak yang begitu? Tuh dunia itu dibuang, Bu. Betul ya? Ya, sama Ibu. Senikmat apa sih kalau kamar yang AC, kamar mandinya ada di kamar dalam gitu ya? Senikmat apa? Kadang banyak orang yang punya, maaf, kamar mandi di dalam kamar, kamarnya ukuran 7 kali 7.
Dia paling tinggal di situ 6 bulan sekali. Sisanya dia kemana-mana. Betul apa tidak? Yang bersihin kamar itu pembantunya. Tuan, kapan Tuan tidur di sini? Ya saya kan sibuk. Entah sebentar ke hotel sini, ke hotel. Kan gitu kan? Mana coba? Nikmat apa? Ya. Tidurnya nikmat? Enggak juga. Paling kalaupun nikmat sementara. Ya, sekejap. Ya. Padahal dia bangun itu. Dia bangun rumahnya megah banget. Pembantunya ada 20. Kamarnya banyak. Ya Allah. Dia tinggal bayar ke pembantunya yang dua. Ada nggak yang punya pembantu 20? Ada. Jangankan 20, yang 50 pembantu itu di sana ada, Bu. Kamar apa rumahnya itu ya Allah luas banget. Rumahnya berapa triliun itu rumah. Dibawa enggak di. Tidur di situ dia tiap hari enggak. Enggak. Seringnya tidur di kendaraan, di pesawat, ya. Tidurnya di situ. Lah yang tidur di rumah megahnya siapa? Pembantunya. Maka bersyukurlah jadi pembantu. Iya kan? Ya Allah. Tamannya dia boro-boro ngopi di depan taman. Pembantunya ngopi di situ. Luas ya Kang, dia ngobrol sama temennya, ya kan? Luas banget ini hijau banget, lu matanya jadi apa enak gitu kan? Tuannya nggak pernah duduk di situ. Ngopi sepekas singkong aja kagak pernah. Siapa yang menikmati? Ya, kan? Ya dia menikmati enggak, Bu. Nah, ya Allah. Harusnya dia waspada tuh terhadap dunia tuh begitu. Dunia itu demi Allah begitu. Ya, nggak ada yang kekal, nggak ada. Tapi orang kalau sholat coba lihat. Orang kalau sodako membantu orang kesulitan itu rasanya luar biasa, Ibu. Orang kalau datang mau pinjam kebetulan lagi ada utang, dia lagi ada dia bantu, makasih banget ya. Itu masuk ke dalam hati kita itu, betul nggak? Aduh, alhamdulillah ya Allah, Engkau takdirkan aku bisa membantu dia. Itu rasanya itu senang banget kita, Ibu. Orang kalau sholat sujud lama itu, ya Allah, itu kenikmatannya kalah dengan yang lain, Bu. Ya, ketika dia baca Al-Fatihah, dia ngerti yang dia baca itu nikmat banget. Kemarin kita sudah bahas, orang kalau tahajud berlama-lama, makanya Nabi sampai kakinya, Bang. Iya, karena Nabi, ya Allah, sedang berhadapan dengan Allah langsung. Dia nggak mau diputus sholatnya. Seandainya masih ada waktu setelah subuh, masih diboleh dia sholat subuh, sholat tahajud lagi. Tapi kan kita ada di dunia ini ada batasannya waktunya, waktu berikutnya, waktu berikutnya. Nggak mungkin sholat terus kan gitu kan? Tapi orang yang sholatnya khusyuk itu kenikmatannya luar biasa. Nggak ada yang bisa merasakan kecuali dirinya sendiri. Ya, bakti sama orang tua, kalau dia niatnya ikhlas karena Allah, kenikmatannya itu nggak bisa dirasakan sama orang yang nggak punya orang tua lagi. Atau kalau punya orang tua, tapi dia uququl walidain, dia durhaka. Itu orang kalau nikmat banget punya ibu, dia masih tuntun, dia masih gendong, ya, dia masih apa lapin, dia masih mandiin. Ya Allah, itu kenikmatannya luar biasa. Ya, itu baru di dunianya. Bagaimana nanti di akhiratnya kenikmatannya tidak berbatas. Ya, makanya sekali lagi Bu, tolong siapkan bekal kita untuk perjalanan yang paling panjang. Jangan dibalik, jangan membela apa namanya kehidupan yang sementara, tapi istilahnya apa? Mengorbankan kehidupan yang hakiki, kehidupan akhirat, akhirat kita. Baik, nasihat berikutnya, ya kata beliau, musibah yang paling berat adalah apabila seseorang dihukum, namun dia tidak merasa dihukum. Sekali lagi kata beliau, musibah yang paling berat itu apabila seseorang dihukum, namun dia tidak merasa sedang dihukum. Dan yang lebih berat lagi kata beliau, justru ia merasa senang dengan adanya hukuman tersebut. Ya, contohnya kata beliau, ada orang yang merasa senang dengan harta haram dan mendapat kesempatan berbuat dosa. Orang ini merasa senang terus dengan harta yang haram dan dia sudah dinasihatin tapi dia merasa senang dengan harta yang seperti ini. Ini berarti dia tidak merasa apa? Sedang dihukum. Padahal dia sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini kata beliau, ini nasihat yang bagus ini. Ada manusia-manusia yang sebenarnya sedang dihukum, diberikan peringatan oleh Allah, tapi dia tidak sedang merasa diberikan peringatan. Kemudian dia lalai terus. Ya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, musibah itu tidak selamanya buruk. Ya, ujian tidak selamanya apa? Jelek. Enggak. Justru Allah memberikan ujian, musibah karena Allah sayang kepada hamba. Makanya dia uji. Ya. Alif lam mim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja tanpa diuji? Enggak. Ujian itu pasti akan datang itu. Tapi ujian itu datang itu pada hakikatnya apa? Kasih sayang Allah kepada manusia. Memang bentuk ujian itu bisa bermacam-macam. Ujian itu bisa kasih sayang Allah, bisa juga kemurkaan Allah. Ya, tergantung dari amal seorang hamba nih. Ya, amal seorang. Kalau ada orang yang maaf nih, rajin sholat, rajin ngaji, rajin sodako, akhlaknya baik, tapi masya Allah kok hidupnya ujian terus tuh. Berarti Allah sedang mengangkat tinggi-tinggi derajatnya. Harusnya dia tahu itu. Ya, tapi kalau ada orang yang kemudian maaf, hidupnya mewah, hartanya, bisnisnya untung terus. Padahal dia nggak pernah sholat. Itu pun ujian itu. Ya, Allah sedang apa? Menguji dia terus. Udah dibiarin begitu terus. Sampai nanti ketika dia mati ditegakkan hujah. Nih, begini. Azabnya demikian. Ya. Jadi orang mukmin itu jangan salah mata ya. Kok kita begini-begini aja ya? Padahal kita rajin sholat loh Bu Erna, gitu ya. Kita rajin sedekah loh ibu-ibu. Tapi Masya Allah kok suami saya tuh, ya Allah udah usaha ke sana kemari. Nggak dapat pekerjaan gitu ya. Jangan salah. Justru Allah sedang mengangkat harkat martabat kita ke tempat yang tinggi. Lebih tinggi dari orang yang tidak diuji. Makanya nanti di akhirat itu ibu, orang-orang yang dulu di dunia nggak pernah mendapatkan ujian menyesal. Ketika melihat saudaranya tempatnya tinggi, yang dulu di dunia ujiannya terus menerus tuh, tapi dia sabar. Maka orang yang iri tadi mengatakan, ya Allah hidupkan kembali kami dan uji kami. Tapi kamu udah nggak bisa. Jadi ujian jangan dipandang sebelah mata. Ini Allah sedang menghinakan kami ini. Aduh, jangan. Ya, kalau kita alhamdulillah selama ini menjaga baik-baik syariat agama ini ya, tapi kok ujian terus datang, ingat loh, Allah sedang apa? Memuliakan kita. Ya. Allah sedang apa? Mengangkat derajat kita. Maka apa? Ambil kesempatan itu untuk kita raih terus dengan sabar, dengan berprasangka baik, husnuzon sama Allah, dengan terus berikhtiar. Gitu ya. Jangan sampai kemudian ada orang yang sebenarnya sedang dihukum oleh Allah itu. Tadi, dia hartanya haram. Gitu ya. Tapi dia makmur terus gitu ya. Ini hati-hati nih. Dalam Islam, dalam agama kita itu dinamakan apa? Istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Maka kami akan berikan istidraj itu dari tempat yang apa? Mereka tidak ketahui. Hati-hati tuh, ya. Saya nggak sholat kok. Saya nggak pakai jilbab, tapi alhamdulillah sehat-sehat aja. Nggak seperti ente pakai jilbab tetap sakit-sakitan bengek mulu, itu kan? Nah, kamu kan gitu kan? Iya kan? Katanya muslimah gitu kan? Saya nggak sholat, nggak apa-apa tuh rumah saya nggak runtuh. Saya sehat nggak sakit gitu kan? Hati-hati. Itu namanya apa? Istidroj. Ya, istidroj itu hati-hati. Harusnya engkau sadar itu Allah sedang menghukummu dengan duniamu. Kembalilah engkau kepada Allah. Sholatlah, berjilbablah. Ya, hati-hati. Ya Bu ya, makanya nasihat beliau itu sekali lagi apa? Jangan sampai kita menjadi orang yang nggak berasa sedang dihukum. Ya, nggak lancar-lancar aja kok gitu kan?
Akhirnya dia terus gitu tuh, nggak sholat, keluar ngablak, ya kan, auratnya begitu kan, sehingga dia akhirnya apa, menjadi orang yang kemudian apa, ghafilun, lalai dia, ya. Dan orang-orang yang beriman kalau kemudian diuji, diberikan cobaan, itu berarti apa, Allah sedang memuliakan dia. Maka dia wajib apa, berprasangka baik kepada Allah sambil dia sabar, dan dengan kemudian yang kedua, tetap dia mencari sebab ikhtiar untuk keluar dari apa, ujian. Tetap ya, mencari sebab itu tetap dianjurkan. Sabar tetap wajib. Ujian datang, kita sabar. Berprasangka baik, jaga hati kita. Ya Allah, apa namanya? Ujian ini datang kepada rumah tangga kami. Ya Allah, berikan apa? Allahumma afriq alaina sabron. Ya Allah, tuangkanlah kesabaran ke dalam diri hamba. Kan gitu kan? Ya Allah, jadikan hamba ini orang-orang yang berlipat-lipat kali ganda sabarnya sebagaimana firman-Mu, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang beriman, bersabarlah dan tingkatkan kesabaranmu. Ya, enggak sekedar satu, ya Allah, tuangkan sabaran yang berikutnya ya Allah agar hamba ini bisa apa? Bisa lulus dari ujian-Mu. Dunia ini sekali lagi ini ujian, ya. Dunia ini sekali lagi ujian. Kalau nanti apa namanya? Lulus, nanti di sana. Hadiahnya nanti di sana. Kalau di dunia ini kehidupan itu ujian. Ingat, kebaikan atau keburukan dua-duanya sama, ujian. Ya. Kalau kita maaf sehat ini, bersyukurlah karena jangan-jangan sehat kita jadi ujian itu buat kita. Ya. Kalau kita lagi sedang sakit, itu juga ujian, maka bersabarlah. Maka orang mukmin itu kata Nabi SAW, ajaban li amril mukmin. Sungguh ajaib, sungguh mengherankan urusan orang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusannya itu baik. Dan itu tidak terjadi kecuali orang mukmin. Kenapa? Baik semuanya. In asabathu sarra, kalau dia diberikan kenikmatan, syakara. Orang mukmin itu apa? Bersyukur. Fakana, syukurnya itu khairul lahu, baik buatnya. Wa in asabathu dharra, kalau seorang mukmin itu diberikan ujian, cobaan, sabaro. Dia apa? Fakana, dan sabarnya itu khairul lahu, itu baik buatnya. Jadi orang mukmin itu menakjubkan, Ibu. Diberikan nikmat, dia bersyukur. Ya, diberikan ujian, dia sabar. Maka dua-duanya mendatangkan apa? Kebaikan. Ya. Wallahu alam, ini dulu beberapa nasihat dari beliau, ya. Banyak sebenarnya nasihat-nasihat yang sebenarnya bisa kita ambil ibrah ya dari apa? Dari nasihat beliau, tapi beberapa saja yang kita sampaikan pada siang hari ini. Sebelum ditutup mungkin ada satu dua pertanyaan, ya belakang sama depan, belakang dulu. Waalaikumsalam. Hmm. Ya. Hmm. Iya. Baik, barakallahu fiik. Kalau bisa doa kita nikmat kubur, jangan siksa kubur, kan gitu kan? Nikmat kubur. Allahumma amin. Karena di kubur itu ada dua. Ada azab kubur, ada nikmat kubur. Yang kita minta itu apa? Allah memberikan kenikmatan kubur kepada kita sampai nanti kita ditegakkan. Sampai ditegakkan hari kiamat kita dibangkitkan. Kalau bisa apa? Nikmat kubur. Ya. Nah, kalau pertanyaannya, apakah kita ada rapelan siksa gitu ya? Rapelan nikmat? Ya nggak ada. Ya, itu nggak ada. Betapa sengsaranya itu Fir'aun yang sudah ribuan tahun lalu, itu di setiap pagi dan petang disiksa terus di alam kuburnya. Akibat perbuatan maksiat dia. Akibat perbuatan dosa-dosa dia. Nah, disuruh kita ini umat yang belakangan melihat tuh perbuatan Firaun untuk jadi ibrah. Inna fi dzalika la'ibratan. Sesungguhnya demikian itu menjadi ibrah, pelajaran supaya jangan seperti Firaun yang dia diberikan kekuasaan oleh Allah tapi dia sombong sampai dia mengaku sebagai Tuhan, yang kemudian dia bunuh itu Bani Israel, anak-anak laki-lakinya dibunuh gitu kan, yang dia kejar nabinya.
Harusnya apa? Kita belajar dari Fir'aun. Kalau Allah kasih kekuasaan, jadikan kekuasaan itu bagian dari amanah. Bersikap adil, sejahterakan rakyat. Itu kan pelajarannya banyak di situ. Jangan ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Orang kita adalah apa? Makhluk. Sedangkan kita punya Khalik siapa? Allah yang menjadi Tuhan kita. Ya gitu kan? Jadi banyak pelajaran dari Fir'aun. Fir'aun justru apa namanya? Berusaha membunuh nabinya. Kalau kita ikuti nabi kita, ya. Sehingga ketika nanti kalau kita dikuburkan, maka kalau perbuatan baik itu nanti dibalas dengan nikmat kubur kita hanya Allah yang tahu diberikan kepada kita dalam bentuk apa. Hanya Allah yang tahu, ya. Tapi itu nikmat yang belum seberapa, ibu-ibu. Belum apa? Seberapa dibandingkan nanti nikmat di dalam surga. Ya, bahkan apa? Saking nikmatnya orang kemudian nanti ditegakkan hari kiamat, siapa yang membangkitkan kami ini? Kami sedang senang-senang lagi dibangkitkan. Itu orang yang mendapatkan nikmat gitu. Kalau sebaliknya orang yang mendapat siksa, siapa yang membangkitkan kami ini dari kuburan kami? Apakah kami akan mendapatkan azab yang lebih besar dari kuburan? Mereka begitu. Kondisinya masing-masing tadi. Ya kondisinya apa? Masing-masing. Dan pelajaran yang paling penting dalam bahasan kita tadi, lihat rugi tuh kayak Fir'aun. Rugi tuh. Dia nggak mengikuti nabinya Musa alaihissalam, kemudian maaf, sampai dia nggak menyangka ternyata alam kuburnya lebih panjang dari apa? Umurnya. Apa yang dia bisa banggakan dengan kekuasaannya? Nggak bisa. Malaikat nggak bisa disogok oleh kekuasaan dia. Sebagaimana dulu dia menyogok siapa? Para tukang-tukang sihir, ya kan? Untuk melawan Musa. Tapi dia nggak bisa menyogok malaikat. Malaikat tugasnya apa? Sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Kalau dia tidak bisa menjawab, dipukul terus, disiksa terus. Siang, pagi, dan sore, terus menerus sampai nanti dia dibangkitkan. Rugi itu dia. Umurnya nggak seberapa. Dia sangka apa? Kekuasaannya mampu menjadikan dia abadan di dunia, ternyata enggak. Tetap tadi sifat manusia kalau sudah apa namanya terus umur bertambah, lama kelamaan apa? Kekuatannya malah melemah. Kan gitu? Hartanya dulu dikumpulkan banyak, lama-lama hartanya apa? Habis. Itu dunia. Lupa kali Firaun kalau dia hidup di atas dunia. Lupa bahwasanya nanti ada negeri ancaman, negeri apa? Yaumiddin, hari pembalasan. Udah diingatkan oleh nabinya Musa alaihissalam, tapi dia tidak apa? Dia lebih mengikuti hawa nafsunya. Nah, itu tadi yang disebutkan oleh beliau. Orang-orang yang apa? Orang-orang yang musibah paling berat tuh kalau dia sudah dihukum tapi dia nggak merasa dihukum. Ini kan rugi nih. Tapi sebaliknya orang beriman kalau dinasehatin, dia merenung, ya Allah, apa benar ya? Iya ya ternyata benar saya yang salah. Ya berarti dia beruntung. Enggak. Saya enggak mau jadi orang yang rugi. Dia akhirnya apa? Kembali ke jalan Allah. Begitu. Baik. Allahu a'lam bishawab. Baik. Yang ke depan. Barakallahu fiik. Yang saya tahu para ulama sudah menjelaskan ini. Ini hukumnya tidak boleh. Ya. Karena dua-duanya ini syubhat ini. Ya. Syubhat. Ya, mudah-mudahan sih kita mendoakan saudara-saudara kita yang masih bekerja di tempat-tempat instansi seperti itu, mereka memberanikan diri dan mereka harus yakin dengan rezeki dari Allah. Karena dalam hadis disebutkan, siapa yang dia meninggalkan sesuatu karena Allah, maka pasti Allah akan menggantikan yang lebih baik daripada yang ditinggal. Karena tempat-tempat seperti itu syubhat. Dan syubhat itu hukumnya apa? Jatuhnya kepada haram. Maka wajib ditinggalkan. Banyak insya Allah sudah saudara-saudara kita yang ngaji, kemudian mereka apa? Akhirnya apa? Resign, meninggalkan. Saya kebetulan ngisi di masjid BPKP di Gajah Mada, ya, bersebelahan dengan kantor pajak. Ya, BPKP itu apa? Badan Pemeriksa apa gitu ya? Ya, Keuangan Negara. Itu sebelahnya kalau nggak salah sekarang namanya kantornya bukan BPKP lagi, pajak ya. Itu alhamdulillah banyak yang sudah ngaji, yang kemudian apa? Resign dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Begitu pula dengan asuransi, sama, ini nggak jelas, ya. Maka sesuatu yang abu-abu lebih baik apa? Ditinggalkan. Cari rizki yang apa? Yang halal, yang jelas. Allahu a'lam bishawab. Baik, yang lain? Ya, fadhal.
Ya, Bu Erna dulu. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Hmm. Karena mm, mm, mm. Iya. Baik, barakallahu fik. Ini bukan hadis ini, ya. Jadi hiduplah kalian di dunia seakan-akan kalian apa? Hidup selamanya. Gitu ya. Ini bukan hadis, ya. Justru khawatir karena makna dari hadis ini, bukan hadis ya, makna dari perkataan ini menyuruh kita apa? Menikmati dunia senikmat-nikmatnya. Jangan, ya. Dan apa namanya? Berpikirlah kalian tentang akhirat maka seakan-akan engkau akan mati apa? Esok. Mungkin maksudnya pelajaran ini benar gitu ya. Tapi yang jelas ini bukan hadis. Sudah dibahas oleh para ulama, ini bukan apa? Bukan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini nasihat-nasihat yang dari orang-orang soleh atau apa, saya tidak tahu. Tapi yang jelas ini bukan apa? Bukan hadis. Yang jelas yang hadisnya kata Nabi apa? Kepada Abdullah ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiri sabil. Sambil Nabi menepuk pundak beliau, wahai Abdullah, jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing atau dalam perjalanan. Itu hadis Nabi, betul. Nabi apa namanya menyuruh kita jadikan dunia itu seperti kita orang asing. Kalau yang namanya orang asing, berarti kan dia nggak mau menetap di sini, ya kan? Dia punya apa? Kampung halaman. Kalau orang dalam perjalanan, abiri sabil, dalam perjalanan pasti ada apa? Tempat yang mau dia tuju. Nah, dunia itu bukan tempatnya, ya. Maka Nabi berpesan begitu. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing, ya. Abiri sabil atau orang yang dalam apa? Perjalanan. Baru itu yang benar, mensikapi dunia bukan untuk tujuan dunia itu, tapi dunia jembatan menuju apa? Maka jadikan dunia sarana, ya. Kita dikasih maaf misalkan tanah yang apa namanya luas misalkan gitu. Pergunakan itu untuk apa? Kemaslahatan akhiratmu. Coba tanah yang luas itu mungkin sebahagiannya sekian ribu meter jadikan sebagai apa? Pesantren, masjid, kan gitu kan? Sehingga jadi amal jariah buat akhirat kita nanti. Kita diberikan oleh Allah dunia, perusahaan, Masya Allah. Banyak gitu kan? Pendapatan, Masya Allah, 100 juta satu bulan. Jangan lupa pergunakan apa namanya untuk banyak bersedekah, menyantuni apa orang-orang apa miskin, membantu orang-orang yang sedang berhutang, gitu kan? Dan seterusnya membangun pembangunan masjid, pendidikan dan seterusnya. Berarti harta kita nanti jadi harta kita di akhirat itu. Kita diberikan suami yang masya Allah gantengnya luar biasa, gitu kan? Kuatnya juga luar biasa membantu urusan rumah tangganya. Syukuri, ajak suami kita untuk sama-sama menetap di surga bersama kita. Gitu kan? Supaya kita sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya anak-anak yang Masya Allah sehat-sehat, ajari agama. Karena semua tadi itu dunia tuh. Dzalika mata'ul hayatid ya. Dan di sisi Allah ada yang lebih baik. Semua itu dunia tuh. Tadi pasangan kita dunia kita. Ya, harta kita dunia kita, anak-anak kita dunia kita, rumah kita dunia kita. Tapi ada yang lebih baik, yaitu bagi orang yang bertakwa. Dia menggunakan tadi semuanya di jalan Allah. Sama suami dia cinta, iya betul. Tapi tidak melebihi cintanya kepada Allah. Ya, kalau suaminya menyuruh dia lepas jilbab, maka dia mengatakan dengan lembut, maaf, Allah menyuruh ini wajib. Semoga Allah memberikan apa? Hidayah kepadamu, wahai suamiku, ini nggak boleh. Dia berkata lembut. Sehingga apa? Dia lebih takut kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada suami. Betapa banyak istri yang takut sama suami. Jangan ditutup, gitu kan? Udah, buka aja. Kamu kulitnya bagus. Dosa dia. Ya, dosa dia. Ya begitu pula dengan apa?
dengan rumah, Masya Allah, rumahnya tempat orang-orang yang apa, butuh di apa namanya, di rumahnya jadi nyaman karena kebutuhannya apa, dipenuhi. Masya Allah, rumah jadi begini enak ini. Tamannya dipergunakan oleh orang-orang yang apa, yang butuh misalkan ya. Begitu pula kendaraannya dipergunakan untuk apa, hal-hal yang mendatangkan maslahat akhiratnya. Ini baru dia menggunakan dunia sebagai jembatan bagi akhiratnya, sarana. Jangan dibalik, akhirat dipergunakan untuk dunianya. Banyak orang yang menggunakan akhirat untuk apa? Rugi nih yang seperti ini. Ya, rugi orang yang menggunakan akhirat untuk apa? Untuk dunianya sebentar saja. Ya, ada contoh-contohnya, ya ibu-ibu bisa pikirkan sendiri, gitu kan? Dia pakai jilbab dalam rangka supaya apa? Orang apa namanya? Waduh, masya Allah, bagus ini. Jadi iklan, ya kan? Jadi model iklan, semakin pakai jilbab semakin kayaknya nyentrik, semakin bagus. Wah, bayarannya semakin tinggi, kan gitu kan? Dia pergunakan akhiratnya buat apa? Dunia. Seperti halnya yang di depan ini. Harusnya dia bisa memberikan nasihat untuk apa? Untuk akhiratnya dia. Tapi banyak orang yang apa? Memberikan nasihat untuk apa? Dunia. Kalau nggak dibayar, ngambek. Gitu kan? Ya, kan banyak yang begitu kan? Ini apa namanya, terbaliknya. Dia sholat untuk apa? Dapat kedudukan, gitu kan? Siapa yang sholat cepat naik karirnya, dia sholat, dia kan? Padahal untuk naik karir, gitu kan? Ya, dia sholat, ada itu waktu itu di mana itu? Dia sholat rajin berjamaah di masjid untuk dapat hadiah haji umroh. Maksudnya yang dulunya nggak pernah datang ke masjid, dia rajin sholat untuk apa? Dapat umroh. Ya, ini semuanya dunia. Jangan dibalik. Yang benar, jadikan dunia sarana buat apa? Akhirat. Baik. Yang terakhir, Hah? Ya itu hanya ucapan saja Ibu. Ya, kalaupun syair mungkin bisa juga, tapi yang jelas bukan hadis. Ya, baik. Terakhir, didengarin? Salam. Hmm. Ini jelas nggak benar ya. Kalau mengirimkan santrinya ke gereja buat apa? Emang gereja nggak ada santrinya? Ya, nggak benar ini. Hati-hati terhadap apa? Apa namanya? Tashkik, pengaburan nilai. Hati-hati Ibu. Ya. Tapi ini untuk ini gitu ya, misalkan ya. Buat apa? Ingat, akidah itu perkara pokok. Nggak boleh kemudian dicampur adukkan. Gitu ya. Kalau kita mengirimkan santri-santri kita, ya harusnya ngirimnya kemana? Ya ke pesantren, ke masjid-masjid, ke lembaga-lembaga dakwah. Untuk apa? Mengamalkan ilmu. Iya, kalau mau mengamalkan ilmu di gereja, mereka sudah ada. Biarkan mereka saja. Kita nggak perlu turut campur. Gitu ya. Kita nggak perlu apa? Turut campur. Makanya maaf kalau ada itu. Nah itu juga syubhat itu. Maaf santri-santri membaca Quran di apa? Iya kan? Ada gitu ya. Itu film ya kalau nggak salah. Ini jelas pengaburan kebenaran ini. Ya, semoga yang membuat itu Allah berikan hidayah. Ini nggak benar ini. Ya, apa namanya, pesantren sudah kelebihan santri? Enggak, banyak butuh santri-santri yang apa? Yang mesti membantu gitu. Enggak benar. Jadi kita jangan sampai terikut-ikut dengan apa? Dengan subahat-subahat, orang dia punya jubah, orang punya wangi dan seterusnya, kemudian santrinya dibawa ke gereja untuk ini dan itu. Ini jelas apa namanya? Tidak benar. Ya, hati-hati terhadap apa namanya? Syubhat-syubhat yang kemudian kita kelihatan kayaknya bagus, padahal itu apa? Justru mengaburkan bahkan mencemari nilai akidah seorang mukmin dan mukminah. Ya, jadi tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi jangan sampai kemudian apa? Sembarangan seseorang pemimpin pesantren kemudian main apa namanya? Kirim ya santrinya ke tempat-tempat yang apa istilahnya yang begituan atau mungkin ke tempat-tempat apa? Maksiat ini jelas apa? Tidak benar. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya untuk kita apa namanya tidak seperti itu. Mungkin cukup dulu karena sudah apa namanya? Waktunya.
Ustaz rasa kita ketemu lagi insya Allah di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengistiqomahkan kita di atas majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa mengamalkan ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita, Allah sehatkan keluarga kita, Allah jaga pemimpin-pemimpin kita, dan Allah jaga seluruh rakyat bangsa Indonesia dari segala musibah dan mara bahaya. Mudah-mudahan kita Allah jadikan bagian dari orang-orang istiqamah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.